Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Sarah Dwi Putri dengan NIM 10011282025048 dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dari mata kuliah Biostatistik, Deskriptif, dan Inferensial yang diampu oleh Ibu Amrina Rosyada, SKM MPH. Berikut adalah soalnya. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok sebanyak 40 orang dan yang tidak merokok sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat badan yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Alfanya sebanyak 5%. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa ini termasuk uji T independen atau tidak berpasangan. Dikarenakan terdapat dua kelompok orang yang berbeda atau dua orang yang berbeda. Yaitu di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 yaitu kelompok ibu yang merokok dan kelompok 2 adalah kelompok ibu yang tidak merokok. Nah, kelompok 1 di sini yang diketahui di soal kita pindahkan ke sini, yaitu jumlahnya 40 orang, X-barnya 2,1 kg, STD kelompok 1 0,1 kg. Sedangkan pada kelompok 2 jumlahnya sebanyak 50 orang, X-bar kelompok 2 3,2 kg dan standar deviasi kelompok 2 0,1 kg dengan alfa 5% atau 0,05. Yang ditanya dari soal adalah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Nah, uji hipotesis ini apabila H0 ditolak dan HA diterima, maka artinya ada perbedaan rata-rata ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok terhadap berat badan bayi. Apabila H0 diterima dan HA ditolak, maka tidak ada perbedaan rata-rata ibu yang merokok dengan ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok terhadap berat badan bayi. Nah, untuk penyelesaian uji T independen itu menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, pengerjaan itu yang pertama kita kerjakan dulu bagian atasnya X-bar 1 dikurang X-bar 2. Nah, X-bar 1-nya 2,9, X-bar 2-nya 3,2. Lalu X-bar 1 dikurang dengan X-bar 2 itu hasilnya minus 0,3. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita cari pada bagian bawah ini. Kita tulis rumusnya di sini, N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 minus 1 dikali S2 kuadrat. N1-nya yaitu 40 dikurangi 1 dikalikan dengan S standar deviasi satunya 0,1 dikuadratkan. Lalu ditambah N2-nya. N2-nya yaitu 50 dikurang 1 dikali standar deviasi 2-nya 0,1 pangkat 2 hasilnya 0,88. Lalu yang kedua kita cari bagian penyebutnya, yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. N1-nya 40 ditambah N2-nya 50 dikurang 2, hasilnya itu 88. Lalu selanjutnya bagian ini kita bagi. Untuk menyelesaikan perhitungan ini kita bagi. Pembagian nomor 4
yaitu ini, dan pembagian nomor 5 yaitu N1 tambah N2 kurang 2. Hasilnya 0,01. Lalu langkah selanjutnya kita cari bagian sebelah kanan bawah 1/N1 ditambah 1/N2. Kita tulisnya di rumusnya di sini dengan 1 dibagi N1-nya 40 ditambah 1 dibagi N2-nya 50. Hasilnya 0,045. Lalu langkah selanjutnya kita kalikan semua bagian bawah ini, yaitu perkalian nomor 6 0,01 dikalikan dengan nomor 7 0,045. 0,01 dikali 0,045 hasilnya 0,00045. Lalu selanjutnya setelah perhitungan ini semua selesai, bagian bawah kita langsung akar kuadratin. Akar kuadrat nomor 8 yaitu SQRT 0,00045, hasilnya adalah 0,02121. Bagian bawah sini udah diketahuin, bagian pembilang ini bagian penyebutnya udah diketahuin, berarti tinggal kita bagi untuk mencari T-nya. X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi dengan perhitungan ini, atau nomor 9. Jadi hasilnya yaitu nomor 3 dibagi dengan nomor 9, atau minus 0,03 dibagi dengan minus 0,2121 13,203. Hasilnya minus 14,1421. Jadi T hitungnya yaitu minus 14,1421. T tabelnya, cara menghitung T tabelnya itu T inverse probabilitas 0,05 karena alfanya sebanyak 5% dan kebebasannya itu sebanyak 88 atau N1 ditambah N2 dikurang 2. Hasilnya adalah minus 1,66235. Jadi dapat disimpulkan bahwa min T hitung lebih kecil daripada min T tabel. Sehingga hipotesis yang didapat adalah H0 ditolak dan HA diterima. Maka H0 ditolak dan HA diterima artinya adalah ada perbedaan rata-rata ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok terhadap berat badan bayi. Sehingga pertanyaan apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok, maka jawabannya adalah berat badan bayi ibu yang merokok lebih rendah dibandingkan berat badan bayi ibu yang tidak merokok. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.